Salam sejahtera bagi saudara semua. Senang dapat berjumpa kembali dalam sapaan Gembala GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang dalam kesiapan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Tenangkanlah pikiran kami agar senantiasa fokus hanya kepadamu. Lembutkanlah hati kami untuk peka terhadap suaramu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya firman yang kami baca dan renungkan tidak hanya kami pahami, tetapi sungguh mengubahkan hidup kami, terlebih ketika saat ini kami berada dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Tema kita hari ini Prapaskah, Aku dan Penguasaan Diri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 menyatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masih berada dalam minggu-minggu Prapaskah. Ada 3 disiplin rohani yang umumnya dilakukan pada masa ini, yaitu berdoa, berpuasa, bersedekah, atau berderma. Dalam renungan ini, saya ingin membahas salah satunya, yaitu puasa. Kalau kita mendengar kata puasa, yang terbayang biasanya adalah menahan makan atau minum. Hal ini tentu tidak keliru. Namun, sebenarnya puasa jauh lebih dalam dari sekedar soal makanan dan minuman. Puasa adalah latihan rohani. Puasa juga adalah cara kita belajar mengatur ulang hati dan keinginan kita di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, saya ini penggemar bakmi. Biasanya, kalau sudah mencium aromanya saja, sulit bagi saya untuk menahan diri dari apa yang saya sukai itu. Pikiran langsung bekerja, kebayang teksturnya, kebayang gurihnya, kebayang enaknya. Akan tetapi, memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, saya belajar satu hal kecil, menahan diri dari apa yang saya sukai itu. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata tidak mudah. Begitu lewat tempat makan, begitu cium aromanya, pikiran langsung berkata, "Sudahlah, sekali saja toh tidak apa-apa." Dan disitulah saya sadar, menguasai diri itu ternyata bukan perkara besar. Yang kecil saja ternyata juga berat. Hal itu juga yang kita alami ketika berpuasa. Berpuasa bukan sekedar tidak makan dan minum. Berpuasa adalah latihan untuk berkata tidak kepada diri sendiri supaya kita bisa berkata ya kepada Tuhan. Tapi jujur saja, berpuasa itu sulit. Bukan karena kita tidak bisa menahan lapar satu hari. Sulit karena puasa memperlihatkan siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam hidup kita. Saat kita berpuasa makanan, tiba-tiba makanan terasa lebih menggoda. Saat kita berpuasa media sosial, tangan terasa otomatis ingin membuka. Saat kita berpuasa sesuatu, justru keinginan itu terasa makin kuat. Mengapa? Karena kita sedang berhadapan langsung dengan diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Paulus memakai gambaran atlet. Atlet yang akan bertanding tidak hidup sembarangan. Ia menjaga pola makan. Ia menjaga waktu istirahat. Ia berlatih disiplin. Ia tidak menuruti semua keinginannya. Mengapa? Karena ia punya tujuan, yaitu mengejar mahkota kemenangan. Paulus berkata, mereka berlatih untuk mahkota yang fana, mahkota daun yang bisa layu. Tetapi kita, orang percaya, mengejar mahkota yang abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penguasaan diri menyangkut seluruh hidup kita. Penguasaan diri dibutuhkan
Saat kita berada dalam tekanan, ketika masalah datang, kita bisa lepas kendali, marah, cemas, menyalahkan. Akan tetapi, orang yang belajar menguasai diri memilih untuk tenang dan datang kepada Tuhan. Penguasaan diri juga dibutuhkan saat keadaan kita baik. Ketika hidup lancar, kita bisa menjadi tinggi hati. Namun, orang yang menguasai diri tetap belajar untuk rendah hati dan menyadari bahwa semua yang dimiliki dan ada padanya merupakan anugerah Tuhan, bukan semata-mata kehebatan kita. Penguasaan diri menyentuh pikiran kita, tidak membiarkan pikiran negatif menguasai hati. Menyentuh juga perkataan kita, menahan kata yang melukai, belajar berkata membangun, serta menyentuh keinginan kita. Tidak semua yang kita mau harus kita turuti. Prapaskah adalah masa latihan rohani. Seperti atlet yang berlatih sebelum pertandingan, kita pun dilatih. Dilatih untuk menahan diri, mengarahkan hati, dan memilih kehendak Tuhan di atas kenyamanan pribadi. Namun ingatlah, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam surat Galatia, penguasaan diri disebut sebagai buah roh. Artinya, ini lahir ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya rohnya menolong kita menguasai diri. Dan kita punya teladan yang sempurna, Yesus Kristus. Yesus dicobai di padang gurun, tetapi ia tidak menyerah pada godaan. Ia dihina, tetapi tidak membalas. Ia berjalan menuju salib karena ketaatannya kepada Bapa. Prapaskah mengajak kita berjalan bersama Yesus, belajar menahan diri, belajar mengarahkan hidup, dan belajar taat. Mungkin bagi kita tantangan penguasaan diri kita berbeda-beda. Ada yang harus menahan emosi, ada yang harus menahan kebiasaan konsumtif, ada yang harus menahan kesombongan, ada yang harus menahan kekhawatiran berlebihan. Tetapi di setiap latihan kecil itu, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang menata ulang hati kita. Saudaraku, umat yang dikasihi Tuhan, menguasai diri memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Prapaskah adalah tentang membuka ruang. Tuhan kembali memegang kendali hidup kita. Hari ini kita bisa bertanya dalam hati, siapa yang memegang kendali dalam hidup saya? Keinginan saya, emosi saya, atau roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya? Kiranya dalam masa Prapaskah ini, kita sungguh belajar menguasai diri, bukan demi mahkota yang fana, tetapi demi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan mahkota kehidupan yang kekal. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa masa Prapaskah adalah masa belajar menguasai diri. Engkau tahu betapa sering kami gagal menahan keinginan, emosi, dan ego kami sendiri. Kami mudah terbawa arus, mudah reaktif, dan sulit berkata tidak pada hal-hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Pada masa Prapaskah ini, ajarlah kami menguasai diri. Tolong kami berani menahan diri, berani berkata cukup, dan berani memilih kehendak-Mu di atas keinginan kami. Latih kami melalui doa, puasa, dan kepedulian kepada sesama, supaya penguasaan diri bukan sekedar disiplin lahiriah, tetapi buah roh yang nyata dalam hidup kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang lebih tertata, pikiran yang jernih, dan iman yang teguh, agar hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah sapaan Gembala GKI hari ini, kiranya menjadi berkat, dan melaluinya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.